Baik, selamat pagi menjelang siang. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu ini dengan Mas siapa? Boleh, kenalkan nama saya Swa. Saya bekerja di Museum Kebangkitan Nasional sebagai kurator koleksi museum. Oke, mohon maaf sebelumnya Mas, usia berapa Mas? Usia? Waduh. Hampir 30. Hampir 30. Baik. Mas Swa, mungkin bisa diceritakan sejarah dari bangunan Museum Kebangkitan Nasional ini seperti apa sih Mas? Oke, jadi yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional ini dulunya adalah gedung Sekolah Kedokteran untuk Bumi Putra atau STOVIA. Dan mulai dibangun 1899 dan diresmikan tahun 1902, digunakan sebagai sekolah kedokteran sampai tahun 1926. Oke. Lalu dulu kenapa alasannya memilih dijadikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional bukan museum yang lain? Oke, karena peristiwa kebangkitan nasional yang terjadi tanggal 20 Mei 1908 itu terjadinya di gedung ini, tepat di ruangan ini yang Oke, kita baik. ada sekarang. Jadi di ruangan inilah dulu para pelajar STOVIA mereka mendeklarasikan berdirinya organisasi Budi Utomo, organisasi modern pertama yang dibuat oleh Bumi Putra untuk kepentingan Bumi Putra. Dan peristiwa itu kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan tempatnya kemudian menjadi Gedung Kebangkitan Nasional dan sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional. Oke, kalau Museum Kebangkitan Nasional ini sendiri diresmikannya kapan, lalu oleh siapa, Mas? Kalau Museum Kebangkitan Nasionalnya sendiri kita mulai ada tahun 1984 sih. Ya, sebelumnya di sini ada 4 museum di bawah Pemda DKI. Ada Museum Kesehatan, Museum Budi Utomo, Museum Pers, sama Museum Pergerakan Wanita. Tapi kemudian diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan jadi Museum Kebangkitan Nasional. Di tanggal berapa itu, Mas? Menjadi Museum Kebangkitan Nasionalnya? Kalau tanggal lengkapnya itu berdasarkan SK sih. Oke. Itu bukan sesuatu yang dihafalkan biasanya. Oke. Ya. Tahunnya aja. Oke, berarti ini langsung di bawah Kementerian Pendidik. Oke, baik. Sampai sekarang dulu sempat kan kebudayaan gabung sama Lupa, kemudian pariwisata, sekarang kebudayaan. Oke, baik. Mas Wah, ngomongin tentang koleksi yang ada di Museum Kebangkitan Nasional itu ada apa aja sih, Mas? Oke, jadi sebenarnya di museum ini kita ada 2 tema pamer. Selain tentang sejarah STOVIA atau sejarah sekolah kedokteran, kita juga ada tentang sejarah pergerakan nasional, khususnya yang menyangkut kebangkitan nasional. Oke. Patung-patungnya sendiri patung apa aja sih, Mas? Lalu kok tadi saya juga sempat melihat ada alat-alat peraga baik itu untuk pendidikan dan juga kesehatan itu apa aja sih, Mas? Oke, jadi kalau alat-alat peraga itu bagian dari tata pamer kami yang mengenai sejarah pendidikan kedokteran. Jadi itu hibah dari institusi-institusi kedokteran untuk memberikan wawasan kepada pengunjung kami. Kayak gini loh dulu peralatan-peralatan kedokteran yang digunakan kayak gitu. Kemudian untuk patung-patung sendiri kita membuat patung-patung peraga tokoh ataupun siswa ya supaya lebih ada vibes atau lebih mudah membayangkan tokoh-tokoh itu pada masa lalu. Oke. Mas Wah ini berarti sebagai kurator di sini, Mas. Kurator koleksi. Kurator koleksi. Nah, itu tugasnya ngapain, Mas? Kalau boleh tahu. Kurator koleksi itu tugasnya kita lebih ke research sebenarnya. Kita menyelidiki kayak kalau kita punya koleksi itu sejarahnya seperti apa. Kemudian kita menginventarisasi koleksi, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak semacam main detektif-detektifan tapi untuk koleksi museum. Oke. Baik. Sebenarnya koleksi yang seperti apa sih, Mas, yang layak dan cocok untuk masuk di Museum Kebangkitan Nasional ini, Mas? Oh, sebenarnya kita tuh masih sangat membutuhkan banyak realia, maksudnya benda-benda asli apalagi yang itu masih berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu yang berkaitan dengan kebangkitan nasional ya kita ada, tapi kita memang paling banyak sekarang itu lebih ke foto hal seperti itu kan kita museum sejarah ya, jadi lebih banyak dokumen itu berupa dokumen pictorial, foto, kemudian narasi sejarah yang kemudian kita berusaha gimana ya membawa sejarah itu bisa dilihat dan dinikmati, makanya kemudian kita bikin ada patung-patung peraga juga. Oke, baik. Berarti patung-patung ini itu mayoritas dibawa atau dibuat oleh siapa nih, Mas? Oh, patung-patung ini sudah dibuat oleh zaman museum. Oh, Iya, udah dari zaman museum. Jadi bukan dari zaman dulu. Oke, Cuman ini baik. sebagai peraga aja ya. Oke. Untuk lebih gampang bayangin. Total koleksinya kira-kira ada berapa nih, Mas? Yang di sini total koleksi yang ada di sini? Untuk jumlahnya sebenarnya ada ribuan sih. Ada ribuan ya. Ada ribuan antara 1 sampai 2.000. Kita sekarang lagi tahap inventarisasi ulang. Jadi kita belum bisa kasih tahu exact. Oke.
Mas Wah, nilai atau tujuan yang ingin disampaikan dari Museum Kebangkitan Nasional ini kepada masyarakat. Kenapa ada museum ini, Mas? Oke, jadi kebangkitan nasional itu adalah salah satu apa ya? Mungkin kalau kartu domino itu dia ada di salah satu yang di bagian awal karena dengan munculnya kebangkitan nasional atau organisasi Budi Utomo ini kemudian mendorong munculnya organisasi lain. Oke. Kemudian akhirnya bergabung dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya itu akan terus berjalan bergulir sampai akhirnya kemerdekaan kita 1945. Jadi ini sebenarnya juga salah satu tonggak sejarah bangsa yang nggak bisa dilupakan gitu. Dan yang mungkin ingin kami sampaikan juga kepada teman-teman, kebangkitan nasional mungkin memang satu kejadian yang terjadinya tahun 1908, tapi sebenarnya nggak berakhir di sini, nggak berakhir di situ maksudnya, sorry. Kita berusaha ingatin juga bahwa kita sampai sekarang pun harus tetap bangkit dalam berbagai aspek, mau itu aspek olahraga, musik, film, segala macam. Dan jangan sampai kita yang tadi udah bangkit tidur lagi, supaya tetap semangat. Oke. Kalau untuk kegiatannya tuh apa aja sih, Mas? Soalnya tadi saya ada lihat ada yang lagi latihan nari, ada syuting juga. Itu kegiatannya bisa ngapain aja di sini, Mas? Oke, kalau yang syuting itu sebenarnya lagi ada pembuatan film pendek gitu sih tentang kehidupan siswa pada masa lalu. Itu programnya dari kementerian juga. Cuman kalau kita juga kerjasama dengan macam-macam komunitas juga, kayak itu ada komunitas Belantara Budaya Indonesia yang sering ngadakan latihan tari di sini. Selain itu juga ada latihan gamelan, latihan angklung. Jadi kita juga berusaha melihat masyarakat supaya museum itu lebih lively gitu. Oke. Mas Wah, mungkin bisa diceritakan kondisi museum saat pandemi dan perbedaannya setelah pandemi mulai mereda nih, Mas? Oke, sewaktu pandemi memang kaget ya pasti ya semua ya, karena tiba-tiba nggak boleh kemana-mana, nggak boleh berkunjung ke museum, dan itu berimpact banget juga sama jumlah kunjungan yang tentu aja jadi zero, benar kosong, dan itu bikin kita harus berubah strategi dari semuanya kegiatan daring, kegiatan luring, datang ke tempat diskusi, kita datang ke sini segala macam, kita ubah jadi daring semua. Kegiatan-kegiatan pembelajaran, edukasi, bahkan kita kemudian turnya juga kita bikin virtual tour yang masih bisa diakses sekarang di virtualtour.muskitmas.net. Itu strategi yang kita terapkan, dan dengan semakin pulihnya keadaan, kita juga sedikit demi sedikit sudah mulai mengadakan kegiatan luring lagi, dan alhamdulillah juga pengunjung juga udah mulai ramai lagi sih sekarang. Ya, oke. Kalau untuk waktu operasionalnya sendiri, Mas? Waktu operasional kita buka hari Selasa sampai Minggu, kecuali tanggal merah ya kita tutup, itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Untuk tiket masuknya, Mas? Untuk tiket masuk saat ini untuk dewasa Rp2.000 per orang, murah banget kan? Kalau untuk anak-anak Rp1.000 dan mancanegara Rp10.000. Tapi kalau rombongan bisa dapat potongan untuk minimal 20 orang. Misalnya nih, orang dewasa minimal 20 orang, harganya jadi Rp1.000 aja per orang. Yang anak-anak jadi 500 untuk minimal 20. Oke, Mas Wah, terakhir mungkin bisa disampaikan ajakan kepada masyarakat untuk berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional. Oke, ya, Museum Kebangkitan Nasional ini sebenarnya sangat potensial ya, karena kita ada di jantung ibu kota, kita punya taman yang luas, dan sebenarnya tempatnya cozy juga. Cuman mungkin karena agak ketutupan di pinggir jalan raya, nggak banyak orang, masih banyak orang yang belum sadar kalau ada kita di sini. Tapi kita juga berusaha untuk selalu improve, selalu bergerak maju untuk supaya teman-teman yang berkunjung bisa senang di sini. Jadi please, kalau ada di daerah Senen jangan lupa untuk mampir ke Museum Kebangkitan Nasional. Baik, terima kasih Mas Wah. Sama-sama.